ya, akhlak, budi pekerti, sopan santun, tertib, hormat kepada orang tua. Sudah itu karakter kinerja. Tapi moral juga, jujur itu termasuk karakter moral. Karakter kinerja, bekerja keras, ya kan? Ulet, tangguh, pantang menyerah, rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, itu yang sekarang ini hilang di anak-anak kita. Dua ini harus. Sopan santun tapi pemalas, tak ada juga gunanya, ya kan? Pintar ya kan? Cerdas, ulet, tangguh tapi kasar, tak sopan, bicaranya kotor, tidak menghormati orang tua, tak juga akan bisa dipakai oleh dunia industri. Dua-duanya yang harus kita miliki. Karakter moral yang baik dengan karakter kinerja yang tinggi, itu yang dimiliki oleh negara-negara luar sekarang ini. Cina, Korea, Jepang. Itu yang harus kita miliki. Kalau kita tidak bisa memiliki itu, kita diganti dengan robot. Itu sudah terjadi sekarang saat ini. Di mana-mana pabrik-pabrik besar menggunakan robot. Apa yang bisa dikerjakan manusia sebagai operator dalam mengendalikan robot-robot itu sendiri? Kita sudah naik setingkat pengetahuannya. Tapi kalau kecerdasan kita biasa-biasa saja, berarti kita masih di bawah dari kecerdasan mesin, atau diistilahkan dalam abad digitalisasi artificial intelligence, kecerdasan buatan. Apa yang harus anak kuasai saat ini untuk mengalahkan itu? 4 yang paling utama. STEM, Science, Teknologi, Engineering, Matematik. 4 itu harus kita kuasai untuk bersaing di abad industrialisasi 4.0. Kalau itu tidak kita kuasai, kita kalah bersaing itu semua. Mungkin Bu Endang, Bu Siti, ada tambahan jam pelajaran tertentu nanti. Misalnya kita sediakan satu labor khusus kami juga untuk merancang untuk anak-anak mempelajari bahasa coding, sehingga mereka mengetahui dan mereka mengerti nanti setelah menghadapi pekerjaan ke depan, dia tidak berhadapan lagi dengan bengkel. Dia hanya berhadapan dengan komputer, ngecek ini yang rusak. Kalau sistemnya rusak, kemana dia harus mempelajari dari sistem? Dia berhadapan dengan sebuah misalnya gardu PLN, dia tidak melihat lagi ke dalam, minyaknya sudah isi atau belum. Dia hanya melihat panel-panel komputer-komputer yang menunjukkan tanda-tanda. Itu pengetahuan yang harus kita kuasai ke depan. Semuanya bekerja dengan IT, ya. Itulah dikatakan di era industrialisasi 4.0. Banyak yang sudah berubah saat ini. Banyak pekerjaan yang lama hilang dan ada juga pekerjaan baru yang bakal muncul. Kita harus siap dan harus siap menerima itu semua. Saya katakan kemarin sekolah perbankan, hati-hati sekolah perbankan. Kalau hanya sebagai human relation atau hanya bekerja sebagai teller, ke depan teller tidak akan ada lagi. Orang tidak bertransaksi lagi di bank. Mereka cukup bertransaksi dari HP yang ada. Ya kan, banyaknya kantor pos ambruk gitu. Ya kan, dulu orang mengirim uang pakai wesel pos, mengirim berita pakai telegram, tapi dengan ada HP semuanya itu ambruk. Apalagi ke depan akan lebih banyak lagi hal-hal yang akan menggradasi semua kita. Kalau memang kemampuan kita, kecerdasan kita tidak bisa kita tingkatkan kepada lebih tinggi, itu baru karakter. Kedua, kompetensi yang harus anak-anak semua kuasai. Kompetensi seperti apa? Kritis, kreatif, kolaboratif, ya kan? Itu harus dimiliki semuanya. Untuk itu harus banyak belajar, harus banyak membaca. Yang ketiga, literasi. Literasi yang dikuasai adalah literasi baca, literasi budaya, literasi keuangan, dan literasi teknologi. 3 aspek ini yang harus kita disiapkan untuk anak kita menghadapi pembelajaran abad 21. Untuk kita mampu bersaing dengan negara-negara yang ada di sekitar kita. Ini persoalan. Kemarin sore saya diundang oleh Populi Institute Indonesia, Bapak Indra Karismaji. Sudah itu hadir juga sebagai pembicara ASER Education Solution, ASER Education Solution Pak Tony. Itu oleh sebuah yayasan di Jakarta. Saya tak tahu diundang untuk menjadi pembicara malah masalah learning management system. Jadi learning management system ke depan, pendidikan kita sudah masuk kepada pembelajaran digitalisasi semua. Kami membahas dalam pembelajaran digitalisasi itu karakter anak seperti apa yang bisa kita bentuk dengan pembelajaran digitalisasi. Itu persoalannya. Persoalannya harusnya pendidikan dasar kita menyiapkan karakter anak-anak.
pendidikan dasar kita yang seperti kata Bapak tadi, menghabituasi kebiasaan-kebiasaan baik. Apa sebabnya? Karena mereka dari awal itu mengenal apa yang mereka ingat saat itu akan terkenang sampai ke atasnya. Kalau sekarang ini kita mulai dari pendidikan dasar memperbaiki karakter, pendidikan menengah memperbaiki karakter, pendidikan tinggi bahkan masih karakter itu kurang kita pahami dengan baik, kurang anak-anak kita mematuhinya dengan baik. Ini yang terjadi saat ini kita. Akhirnya seperti apa yang dapat kita terima? Pekerjaan-pekerja asing yang ulet tanggung itu yang masuk ke kita. Kita protes banyak-banyak tenaga kerja Cina masuk, ya kan? Kita protes banyak-banyak tenaga kerja asing masuk karena bukan apa-apa. Mereka memiliki karakter kerja yang kuat, mereka memiliki moral yang baik dalam melakukan pekerjaan. Dan mereka tangguh, mereka siap mengerjakan sesuai dengan jadwal yang dilakukan. Tak seperti kata Pak Tanjung tadi, datang ke bengkel hanya duduk-duduk saja 3 bulan selamanya. Tidak pulang pun apa yang mereka dapat hanya menonton orang bekerja. Ya Pak. Jadi anak bapak semuanya hati-hati ya. Hati-hati, jangan sia-siakan kesempatan dan usia kita saat ini. Selagi kita bisa sekarang ini, ada waktu yang kita bisa gunakan, belajarlah dengan tekun ya. Belajar dengan tekun, rajin, kuasai 4 itu tadi, sains, teknologi, matematik, engineering. Kita kuasai untuk kita memasuki abad era teknologi ke depan. Dan itu akan semakin pesat perkembangannya. Dan kita tidak tahu semua itu bisa berubah seketika. Mobil sekarang ini kita masih menghadapi dengan mobil, dengan ada minyak, dengan ada solar. Nanti ke depan akan berubah menjadi mobil listrik. Tak perlu bengkel lagi, tak perlu pom bensin lagi. Apa yang diperlukan? Hanya panel komputer saja dengan tombol-tombol tertentu menentukan ini yang bisa copot diganti dengan yang ini. Begitulah pemahaman perkembangan zaman yang terjadi. Contoh-contoh dalam film-film sudah banyak tentang bagaimana kemajuan teknologi ke depan. Kita melihat dan penyakit-penyakit yang bakal muncul ke depan juga banyak. Itu kita perlu hati-hati. Tak pernah menyangka kita ada virus corona yang merubah tatanan kehidupan kita. Virus corona ini luar biasa, merubah tatanan kehidupan kita. Mungkin itu juga melatih dan mendidik kita bahwa sekarang ini sudah abad era teknologi. Kita harus masuk ke sana. Kalau tidak ada corona, tak tahu kita dengan menggunakan guru-guru dengan IT semuanya. Ya kan? Itu mengingatkan kita sebenarnya dengan kejadian. Jadi segala sesuatu yang terjadi ambil hikmahnya. Pasti ada yang terbaik untuk kita. Makanya itu yang kami bahas malam bersama Pak Tony dari Acer Solusi Education, bagaimana untuk menjangkau kepada anak-anak kita yang masih banyak belum berkesempatan mendapatkan pendidikan. Anak-anak Bapak semuanya perlu diketahui, ada 27.000 orang lebih setiap tahun yang usia anak-anak Bapak yang ada di sini yang belum mendapat pendidikan yang layak untuk dapat masuk ke SMA ataupun SMK. Setiap tahun. Persoalannya apa? Masih ada persoalan geografis, jaraknya terlalu jauh sehingga sulit pergi sekolah, nggak bersekolah di SMA SMK. Kedua, persoalan ekonomi, walaupun sekolah ada tapi nggak mampu beli sepatu, nggak mampu beli baju sekolah, nggak bersekolah aja. Persoalan sosial, abangnya kuliah tinggi-tinggi duduk di rumah saja, sementara ngapain dia juga sekolah tinggi-tinggi kalau hanya sekedar di rumah saja menikah dan beranak dan bekerja lagi di belakang rumahnya berkebun. Nah, itu persoalan sosial yang kita hadapi, persoalan bangsa kita saat ini. Dan terakhir itu persoalan kesenjangan. Memang pemerintah tidak sanggup membangun sekolah yang cukup banyak sampai ke pelosok-pelosok. Sehingga apa yang kami bisa lakukan sekarang yaitu dengan mengembangkan SMA terbuka. Yang bisa kita dorong sekarang itu membuka pendidikan adem. Yang kita dorong juga ke sekolah-sekolah swasta ini walaupun bos belum memadai dengan asuran yang kita beri, setidak-tidaknya memberi kesempatan dan peluang kepada anak-anak yang tidak mampu itu kita tarik, kita biayai dia sedikit. Mungkin nanti kita mencari dengan perusahaan-perusahaan yang ada. Jadi kita berharap SMK ke depan ini, kalau negeri saya dah mendorong menjadi belut, kalau ini nanti dorong menjadi unit produksi. Ini kan sayang bengkel di dalam, ya kan? Kalau dapat letak bengkel itu di luar, jadi langsung dia memproduksi setiap hari. Tampil orang ahlinya, setiap anak praktik mereka belajar, tapi orang ahli bengkel itu tetap terus buka dan bekerja. Kalau ini kan di dalam susah, diatur mungkin Bu, ya, ketua yayasan gitu, yang bisa mengatur.